Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 9 Mei berjudul Pola Jemaat Membangun Diri. Saudara, umat perjanjian baru adalah umat yang akan mewarisi kerajaan surga, yang pikirannya harus tertuju kepada perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Panggilan umat Tuhan hanya satu, yaitu mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Pemenuhan kebutuhan jasmani harus diajarkan sebagai hal yang tidak rumit. Solusinya harus ditemukan sendiri dalam kehidupan dengan kerja keras dan sikap bertanggung jawab. Tuhan pasti berkati. Bukan dengan doa dan mujizat Tuhan. Doa adalah dialog, bukan sekedar permintaan atau permohonan. Doa dan pelayan Tuhan, doa dan pelayan Tuhan tidak ada artinya kalau jemaat tidak bertobat, kerja keras dan bertanggung jawab hidup. Apa yang ditabur masing-masing pribadi akan dituainya. Nah, di sini yang sangat penting adalah jemaat diajar bagaimana menabur dengan baik. Ya, jadi bukan menabur uang, tetapi menabur dalam roh. Nah, ini penting ya saudara. Saya ulangi bahwa umat harus diajar untuk mencari perkara yang di atas, bukan pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi kalau mau pemenuhan kebutuhan jasmani, tidak bermasalah, artinya kecukupan, ya harus kerja keras, dan jemaat diajar bahwa yang ditabur itu akan dituainya. Bukan menabur uang, tapi menabur dalam roh, yaitu perbuatan sesuai dengan Roh Kudus. Prinsip tabur tuai ini tidak boleh diisi dengan yang berbeda dengan konteks Alkitab. Atau tidak boleh berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Alkitab. Tabur tuai itu bukan soal duit atau uang yang diberikan ke gereja lalu nanti dikembalikan lebih banyak. Tetapi mengenai menabur dalam roh, menuai kemuliaan, menabur dalam daging, menuai kebinasaan. Jadi kalau itu dikaitkan dengan uang, ya salah, saudara, salah sekali. Pengajaran yang mengajarkan bahwa jemaat kalau memberi mendapat imbalan atau bahkan imbalan berkali lipat, itu ajaran yang tidak membangun sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Gereja tidak boleh merangsang jemaat untuk memperoleh sebanyak-banyaknya dari apa yang disediakan dunia ini dan memberi kesan bahwa ingin kaya itu diperbolehkan. Nggak boleh begitu. Kenyataan ini tidak dapat dibantah dengan bukti nyata seperti yang kita saksikan di banyak gereja hari ini. Banyak gereja mengajarkan doa Yabes agar Tuhan meluaskan tanah dan memberkati umat dengan berkat yang berlimpah. Doa Yabes akan sangat efektif pada zamannya, yaitu zaman perjanjian lama, di mana pola pikir bangsa Israel atau umat perjanjian lama terfokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Yang dipahami oleh mereka adalah mengenai berkat adalah tanah yang ada di bumi ini, tanah yang berlimpah susu dan madu, ya, menang dari musuh, panen yang berhasil. Pokoknya orientasinya berkat jasmani atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi kita anak-anak Allah dipanggil untuk mewarisi langit baru dan bumi yang baru. Oleh sebab itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami, bukan doa Yabes, saudaraku. Doa Bapa kami memuat kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Di sini kita menemukan prinsip bahwa makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jemaat harus puas berkenaan dengan kebutuhan jasmani, tetapi selalu haus dan lapar akan kebenaran. Tanpa merasa puas dan cukup dengan apa yang ada, maka jemaat tidak akan mencari Tuhan dengan benar. Ya, apa yang ada itu artinya berkat jasmani ya saudara. Ingat, ibadah harus disertai rasa cukup. Tanpa rasa cukup, orang tidak bisa beribadah dengan baik. Mengikut Tuhan Yesus harus berani seperti Tuhan Yesus, yaitu tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini bukan berarti membuat orang percaya menjadi miskin. Justru ketika seseorang tidak melekatkan hatinya kepada kekayaan dunia, maka Tuhan dapat mempercayakan hal-hal yang besar. Iya, hal-hal yang besar, saudaraku sekalian. Hal-hal yang luar biasa. Justru ketika seorang hatinya tidak melekat kepada dunia, kekayaan dunia, Tuhan akan mempercayakan hal yang besar kepada orang ini, kepada kita, untuk kemuliaan Tuhan. Orang percaya yang memiliki sikap hati yang benar pasti rajin bekerja, jujur dan produktif, sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain atau tidak menjadi benalu bagi sesamanya, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan kehausan dan kelaparan akan kebenaran, jemaat terpacu atau terdorong untuk bertumbuh dalam mengenal kebenaran dan mengenakan kebenaran sebagai bagian dari proses cloning. Proses cloning di sini adalah pelatihan yang Tuhan lakukan agar anak-anaknya bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, saudara. Inilah sebenarnya tujuan inti pelayanan. Setiap individu dikuasai oleh Kristus sehingga kehidupan Kristus nyata dalam hidup mereka. Dengan demikian, gereja memproduksi manusia-manusia seperti Kristus. Dalam hal ini, keberhasilan gereja adalah melahirkan orang-orang yang berkarakter Kristus. Gereja menjadi sekolah Alkitab yang mendidik jemaat menjadi pelayan Tuhan. Tentu berangkat dari karakter yang mengenakan karakter Kristus, berangkat dari itu. Gereja menjadi sekolah Alkitab yang mendidik jemaat menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hasil dari pendewasaan dan peragaan pribadi Kristus. Seluruh kegiatan gereja harus memiliki jiwa ini. Inilah esensi pelayanan. Untuk menyelenggarakan hal ini, ya, hamba atau pelayan Tuhan harus masuk proses cloning terlebih dahulu. Nah, kalau seorang pelayan Tuhan tidak di-cloning terlebih dulu, ya raiso, tidak bisa, saudara. Tidak bisa, harus di-cloning dulu. Agar pelayan Tuhan bisa mengimpartasi jiwa atau semangat hamba Kristus ini kepada jemaat, atau karakter Kristus ini kepada jemaat. Sesungguhnya inilah sukarnya mengiring Tuhan. Sukarnya itu di sini. Sukarnya menjadi pelayan Tuhan bukan hanya pada penderitaan fisik, capek, jalan naik turun gunung, kurang makan, tapi bagaimana mengenakan karakter Kristus yang bisa diteladani oleh jemaat dan diimpartasikan kepada jemaat. Nah, ini penting, saudaraku. Bukan hanya jadi orang miskin lalu menderita secara fisik, itu masih belum berat. Tapi kalau untuk mengenakan karakter Kristus itu berat. Hanya dengan demikian seorang pelayan jemaat dapat menampilkan kehidupan Yesus ketika ia merasa tidak memiliki apapun kecuali panggilan untuk menjadi seperti Kristus, guna menjadi teladan dan mengimpartasikan kepada jemaat. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Sola Gracia.